tapi juga soal bagaimana tentara masuk ke dalam ideologi-ideologi berpikir kita sebagai mahasiswa. Tentunya kita itu ingin sebuah ruang yang aman untuk berdiskusi, sebuah ruang aman untuk kita memberikan opini kita. Jadi di tanggal 25 besokannya itu TNI datang ke Merauke, mereka meminta database para mahasiswa di sana. Mereka meminta data pribadi seperti alamat dan juga nama lengkap. Dan walaupun itu bisa diakses mungkin melalui Peridikti atau ya ada database lainnya, tetapi sebenarnya itu juga sebuah pencorengan kepada data privasi mahasiswa, karena tidak semestinya pihak militer mengetahui hal itu. Jadi tetap ya, kita sebelum melaksanakan aksi apapun harus ada konsolidasi Betul. dulu. Nih teh, kalau misalkan konsolidasinya ternyata disusupi gimana dari awal? Gimana ya? Seperti yang ya. Ketika kita bahas tentang militer, itu bukan yang soal fisik, bukan yang soal latihan militer, tapi juga bagaimana militer ini berusaha untuk membagikan ideologi-ideologi militernya kepada para mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu teman-teman semua, militer itu identik dengan satu komando. Ketika atasannya bilang A, berarti dari bawahan sampai terdasarnya juga harus mengatakan A, seperti itu. Sementara kalau kita di ruang bebas seperti di kampus gitu ya, ketika kita misalnya bilang, oh lu gak bisa dong bilang A gitu, gue punya pendapat B, gue punya pendapat C gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, Darah Juang Suara Mahasiswa Merdeka akan dipandu oleh saya, Muhammad Ihsan Abdillah. Dan pembahasan kali ini cukup menarik karena berbicara terkait dengan bahaya militerisme di kampus, ancaman bagi kebebasan akademik dan gerakan mahasiswa. Di sini sudah hadir, tentunya saya tidak sendiri. Ada mahasiswa yang memang aktif untuk berbicara terkait dengan advokasi mahasiswa maupun untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak-hak mahasiswa itu sendiri. Dan perkenalkan, di sini sudah hadir Teh Riza. Teh Riza mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurotayumi Maratuta Briza. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Jurnalistik. Oke, Teh Riza kesibukannya apa nih kira-kira? Kesibukan, oke. Jadi kalau buat kesibukan, saya sekarang lagi join BEM, tepatnya BEM Fakultas. Saya saat ini diamanahi jabatan Ketua Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Oke. Melihat isu yang sangat menarik untuk dibahas pada episode kali ini, tentu kita melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kampus yang semestinya menjadi ruang aman, kampus yang semestinya menjadi ruang bebas untuk berpikir dan mengekspresikan mahasiswa itu sendiri, justru mulai terpapar nih oleh praktek militerisme. Dan juga mungkin beberapa kejadian di beberapa kampus mungkinnya sudah ada yang kemudian kita lihat mulai dari kehadiran aparat dalam kegiatan kampus, kemudian intervensi, atau bahkan kita lihat mungkin ada narasi-narasi represi lah terhadap aktivis mahasiswa itu sendiri. Nah, tentu kehadiran militerisme di kampus ini bukan hanya kehadiran secara fisik, tapi juga sebagai mindset otoritarian yang mekang daya kritis bagi mahasiswa itu sendiri tentu ada, karena ada relasi kuasa mungkin ya. Nah, kira-kira nih dari Teh Riza sendiri memandang hal tersebut seperti apa, Teh Riza? Oke, betul banget Kang Ihsan ya. Jadi kalau kita bicara soal militerisasi, itu bukannya soal fisik aja, bukan hanya soal tentara datang ke kampus, tapi juga soal bagaimana tentara masuk ke dalam ideologi-ideologi berpikir kita sebagai mahasiswa. Tentunya kita itu ingin sebuah ruang yang aman untuk berdiskusi, sebuah ruang aman untuk kita memberikan opini kita. Tapi sekarang ini, mulai tahun 2025, tepatnya di bulan Maret ya, itu di tanggal 23 sampai 25 atau 26, itu terjadi sebuah intervensi dari pihak militer ke dalam kampus. Tepatnya di 3 universitas yang berbeda. Itu ada dimulai dari kampus di Unsud, kemudian juga di Merauke, dan terakhir di Udayana. Gitu. Oke, boleh diceritain tuh Teh.
gimana sih intervensi yang dilakukan oleh anggota TNI mungkin ya Iya, terhadap kampus-kampus tersebut ya kalau boleh oke. tahu. Aku sambil izin lihat catatan ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sebentar, oke. Jadi secara berturut-turut, mulai dari 3 hari, tepatnya tanggal 24 Maret, itu di Unsur sendiri itu diadakan sebuah sosialisasi dari pihak militer. Kenapa sosialisasi itu terjadi? Jadi teman-teman, kita sudah tahu dong ya, kalau misalnya di tahun 2025 ini terjadi sebuah demo besar-besaran menolak revisi RUU TNI. Di Unsur sendiri, teman-teman Unsur juga sudah melakukan demo tersebut, tetapi kemudian pihak TNI merespon hal itu dengan cara-cara yang menurut saya sangat tidak etis. Mereka datang ke kampus dan langsung meminta waktu kepada para pihak BEM di Unsur sendiri untuk mengadakan sebuah sosialisasi yang ternyata berkedok untuk meminta maaf, permintaan maaf dari pihak BEM. Begitu. Jadi mereka tidak setuju nih kalau misalnya mahasiswa itu datang dan em, mengatakan tidak kepada RUU TNI seperti itu. Oke. Kemudian di tanggal 25, jadi ini berturut-turut Kang. Tanggal 24, 25 dan 26 Maret. Secara berturut-turut di 3 tempat yang berbeda. Jadi di tanggal 25 besokannya itu TNI datang ke Merauke, mereka meminta database para mahasiswa di sana. Mereka meminta data pribadi seperti alamat dan juga nama lengkap. Mhm. Dan walaupun itu bisa diakses mungkin melalui Peridikti atau ya ada database lainnya, tetapi sebenarnya itu juga sebuah pencorengan kepada data privasi mahasiswa karena tidak semestinya pihak militer mengetahui hal itu. Kita di sini jadi berpikir gitu kayak Kang, sebenarnya kenapa gitu tujuannya si militer ini meminta data itu? Untuk apa sebenarnya? Maka dari itu kita memandang hal ini sebagai sebuah bentuk upaya kriminalisasi kepada para mahasiswa di Merauke, karena sebelum masa itu terjadi kan ada demo besar-besaran itu ya tentang Ya, betul. revisi RUU TNI itu. Jadi kita melihatnya oh apakah ini untuk memvisualisasi gitu ya, apa ya, menjaring gitu siapa-siapa aja nih dari pihak mahasiswa Merauke yang sejatinya lebih kritis ketika demonstrasi mereka bisa melihat database itu seperti itu. Kemudian gongnya di tanggal 26 Maret itu di kampus Udayana Bali, Mhm. pihak rektorat kampus menandatangani perjanjian MOU dengan militer. Mereka tidak hanya menjanjikan perjanjian kerjasama, tetapi mewajibkan kepada para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wajib militer. Seperti itu. Oke. Menarik ya. Ternyata kejadiannya memang ada gitu terkait dengan TNI mulai masuk kampus ini. Iya. Dan memang apa sih Teh yang menjadi kekhawatiran TNI terhadap hal tersebut gitu di kalangan mahasiswa? So, jadi kalau saya pribadi melihatnya seperti yang tadi kita bahas di awal gitu ya Kang. Ketika kita bahas tentang militer itu bukannya soal fisik, bukannya soal latihan militer, tapi juga bagaimana militer ini berusaha untuk membagikan ideologi-ideologi militernya kepada para mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu teman-teman semua, militer itu identik dengan satu komando. Ya. Ketika atasannya bilang A, berarti dari bawahan sampai terdasarnya juga harus mengatakan A, seperti itu. Sementara kalau kita di ruang bebas seperti di kampus gitu ya, ketika kita misalnya bilang, oh lu nggak bisa dong bilang A gitu, gue punya pendapat B, gue punya pendapat C gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak dan membuat sebuah satu suara, membuat sebuah satu seragam gitu ya. Seperti itu sih, saya melihatnya seperti ada usaha untuk dalam tanda kutip bisa dikatakan pencucian otak ideologi kepada para mahasiswa. Wow. Seperti itu. Oke, Teh Riza sangat menarik ya. Lalu kalau menurut pandangan Teh Riza sendiri ya di kalangan mahasiswa ada nggak sih gerakan-gerakan yang kemudian justru nih kalau saya lihat kan tadi ada undangan dan sebagainya justru yang pada akhirnya menjadi alasan datang ke kampus ya. Betul. Dari mahasiswa memang ada gitu yang kemudian mengundang atau seperti apa gitu Teh Riza? Kalau di Unpad sendiri sih kita belum melihat ada sebuah pergerakan gitu ya yang mengundang gitu. Sebenarnya sempat ada ketika di Unpad BU ketika tanggal 1 Mei kemarin itu ada pihak militer datang ke kampus mengadakan seminar. Tapi saya nggak bisa bicara banyak karena saya juga sendiri nggak hadir dalam seminar itu. Tapi kalau untuk saya garis besar di Unpad sendiri kita masih belum melihat adanya sesuatu yang
bisa dikatakan bentuk nyata militer datang belum ada. Oke. Gitu. Tapi bukan artinya kita jadinya aman-aman aja nih teman-teman. Karena baru kejadian kemarin ya, maaf saya lihat catatan, tepatnya itu di tanggal 22 Mei bulan ini, Detik.com baru aja mengeluarkan sebuah tulisan di kolom opini berjudul tentang keterlibatan militer atau TNI aktif di jabatan sipil. Namun tanggal 23 Mei tulisan itu dihapus dengan alasan atas dasar keselamatan penulis. Begitu. Jadi kami melihatnya TNI itu tidak hanya mulai memasuki institusi pendidikan aja, tapi juga mulai ke ranah sipil gitu. Bahkan dalam pers sendiri sudah banyak pemberedelan seperti yang tadi di dugaan pembungkaman di media Detik itu. Oke, jadi memang ada kekhawatiran yang luar biasa ya. Betul. Ketika menulis hal-hal yang sangat berkaitan dengan hal tersebut. Karena mungkin dianggap sensitif ya. Betul. Oke. Teh Riza, ini kan Teh Riza di Unpad ya. Iya. Kira-kira kalau di Unpad sendiri ya, memandang bahwa militerisme di kampus ini sudah mulai masuk dan sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang Teh Riza sendiri nih, melihat seperti apa sih kalau Unpad sendiri memandang militerisme di kampus itu sendiri, dan akan mengganggu apa memang kalau di Unpad masuk gitu? Oke. Kalau bicara soal Unpad, saya sendiri nggak bisa berani mengatasnamakan diri sebagai Unpad karena Unpad itu sangat besar dan banyak beragam fakultas ya. Tapi kalau saya mengatakan sebagai pribadi, sebagai seorang Riza gitu ya, ketika memandang soal isu militeristik kampus ini, tadi itu ya, terdapat kekhawatiran bahwasannya ketika militer akan masuk, bagaimana nantinya kebebasan ruang mimbar kampus, apakah akan ada jaminan? Kalau misalnya pihak kampus kita, Unpad gitu ya, mengadakan sebuah MOU kerjasama dengan pihak militer, apakah mereka bisa memberikan sebuah jaminan kalau kita mahasiswa tetap akan diberikan sebuah ruang yang aktif, sebuah ruang yang bebas untuk berekspresi. Lebih untuk melihat substansi kebijakan itu sendiri sih Kak. Oke, Teh Riza, dari Teh Riza kira-kira nih dengan fenomena yang terjadi hari ini ya, baik di kampus seluruh Indonesia yang tadi mungkin disebutin ada yang didatengin dan sebagainya, kemudian di Unpad juga agaknya mulai ya. Nah, dari mahasiswa sendiri gitu, ada nggak sih Teh sebuah gerakan atau strategi untuk membuat mahasiswa aware gitu terhadap isu tersebut, sehingga mungkin yang pada akhirnya akan bentuk sebuah gerakan bersama? Kira-kira gimana tadi? Oke. Jadi kalau gerakan kolektif tentunya penting ya, Kang Isan. Sementara kalau strategi sendiri, sebenarnya kemarin kita tanggal 23 Mei baru aja melakukan sebuah forum diskusi. Jadi kita mengundang kepada pihak Kema Unpad, mahasiswa Unpad, dan juga kepada mahasiswa lainnya se-Bandung ataupun se-Jatinangor gitu untuk datang menghadiri diskusi publik yang diadakan di Vkom. Dengan temanya Barak, Kampus Bukan Barak, sorry. Ya. Dan acara itu cukup banyak didatangi oleh pihak-pihak mahasiswa dari Vkom dan juga dari Visip. Kita banyak berdiskusi dan satu hal kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari diskusi kemarin itu adalah lebih melihat kepada kebijakan substansi dari mungkin ada kata Unpad di kemudian hari akan menandatangani MOU, kita tidak tahu ya. Cuman itu tadi ya, kita menyorotnya lebih kepada apakah akan merepresi ruang kita untuk berbicara, ruang kita untuk beropini, lebih seperti itu sih Kang. Jadi kalau diskusi hal-hal seperti itu sudah dilakukan. Artinya memang teman-teman Vkom khususnya BEM itu sudah kemudian ingin menyadarkan mahasiswa nih kalau misalkan isu ini penting untuk dibahas dan ada kekhawatiran gitu ya untuk terjadi di Unpad itu sendiri, gitu ya Teh? Betul. Oke. Nah, kalau dari narasumber sendiri kemarin yang hadir siapa ya Teh kalau boleh tahu? Oke, jadi untuk narasumber sendiri kita ada 3. Ada Profesor Muradi dari Visip, kemudian ada Dr. Abi Besman, kemudian yang terakhir itu dari pihak eksternal ada LBH Bandung, ada Kang Heri. Seperti itu. Kalau dari teman-teman mahasiswa itu tanggapannya gimana Teh dengan kegiatan yang dilaksanakan itu? Oke. Jadi
ada temuan menarik sebenarnya dari teman-teman FISIP yang datang ya. Salah satu penanyanya menanyakan soal peraturan rektor di Unpad. Jadi terdapat dalam sebuah pasal 18, tapi untuk detailnya saya masih juga mencari gitu ya. Untuk judul, apakah undang-undang itu tentang apa dan tahun berapa itu saya masih mencarinya. Tapi terlampir jelas bahwasannya di pasal 18 itu terdapat peraturan rektorat yang mengatur tentang adanya program militer di kampus. Cuman yang perlu kita highlight di sini itu tadi sih Kang, tadi ya substansi dari si kebijakan ataupun peraturan tersebut gitu. Dalam peraturan itu tidak ada kata-kata yang mewajibkan, tetapi lebih judul besarnya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa. Seperti misalnya belajar dari abjad A sampai dengan huruf J itu ada tercantum beberapa variasi dan salah satunya di huruf J terkandung kegiatan militer. Tapi lagi-lagi bukan soal kewajiban, tetapi lebih soal variasi kegiatan belajar gitu kan. Jadi Unpad sendiri membolehkan adanya kegiatan militer. Cuman bukan setiap mahasiswa diwajibkan harus mengikutinya, lebih ke bisa dikatakan mubah gitu, kayak boleh seperti itu. Tapi kira-kira ini kalau beneran kejadian nih, kira-kira dari teman-teman mahasiswa akan semacam buat gerakan apa? Barangkali? Pastinya kita bakal ada konsolidasi terlebih dahulu sesama fakultas. Kita melihat bagaimana isu ini akan dikawal gitu ya. Melihat bagaimana isu ini tercetusnya itu seperti apa. Apakah ada MOU perjanjian seperti di Udayana, atau misalnya hanya sebuah MOU yang tadi itu tidak mewajibkan adanya kegiatan militer tapi membolehkan gitu. Lebih melihat ke arah sana sih Kang. Jadi tetap ya, kita sebelum melaksanakan aksi apapun harus ada konsolidasi dulu. Betul. Nih teh, kalau misalkan konsolidasinya ternyata disusupi gimana dari awal? Gimana ya? Seperti yang ini ya. Saya masih Kang ya, kita pasti akan berembuk bersama dengan Kema Unpad lainnya, dengan fakultas lainnya juga pasti akan ada opini-opini yang muncul, juga argumen-argumen dan data-data yang akan kita diskusikan. Ya teh, sebenarnya untuk pembahasan mungkin sudah cukup luas lah. Dan tadi juga mungkin membahas terkait dengan apa yang terjadi di beberapa kampus di Indonesia. Kemudian di Unpad sendiri melihatnya seperti apa dan ketika akan ada. Jangan sampai sih ya. Itu kan kita sudah mengantisipasinya mungkin ya teh ya. Oke, dari Teteh sendiri ada nggak sih pesan buat mahasiswa, dosen maupun pengelola kampus terhadap isu ini? Mungkin boleh disampaikan. Jadi kalau buat pesan ya, kemarin saya coba meng-highlight untuk dari narasumber yang hadir di diskusi publik di Vkom. Salah satunya Profesor Muradi, beliau mengatakan bahwasannya penting ketika terjadinya suatu kebijakan, apalagi soal isu militeristik kampus ini, kita sebagai mahasiswa dan juga para dosen dan seluruh warga kampus gitu ya, berada dalam satu perspektif. Jadi tentunya untuk mencapai sebuah keputusan, sebuah perspektif yang sama itu kita butuh diskusi, kita butuh konsolidasi. Jadi saya rasa ketika nanti Unpad akan ada, amit-amit jangan sampai sih ya, cuman ketika akan ada, saya rasa perlu banyak ruang untuk kita mengkaji kebijakan yang akan datang itu. Seperti itu. Dan juga untuk mahasiswa saya rasa literasi tentang sejarah itu diperlukan, karena kalau bicara soal militeristik kampus gitu, dari kami gitu teman-teman kajian aksi strategi sendiri, terdapat kekhawatiran akan adanya dui fungsi ABRI seperti itu yang terjadi di Orba zaman dahulu. Jadi kita rasa untuk literasi sejarah itu sangat diperlukan agar teman-teman mahasiswa mengetahui seperti apa sih ketika militer itu masuk ke dalam ranah-ranah sipil, dan juga tidak hanya aksi turun ke jalan saja, karena banyak orang yang merasa kalau misalnya untuk speak up terhadap isu-isu politik, isu-isu tentang ya komunikasi atau apapun itu gitu, diperlukan adanya sebuah upaya yang nyata gitu, aksi turun ke jalan. Tapi banyak juga dengan anggapan yang, aduh kayaknya kalau aksi gue gak berani deh, kalau aksi kayaknya jangan dulu gitu. Sebenarnya tuh banyak banget hal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan kampanye di media sosial, kita bisa bikin unggahan, opini, atau bentuk-bentuk karya sastra, poster yang bisa dipublikasikan ke sosial media. Jadi nggak cuma turun ke jalan, tetapi juga bersuara.
Seperti itu sih, Oke, Kang. tetap bersuara ya, Teh. Iya, betul. Oke. Mungkin ini sedikit juga aku nanyain pengalaman Teh ini selama di mahasiswa dan mungkin aktif membahas terkait isu sosial. Ada nggak sih Teh represivitas ya Vitas, yang ya. dilakukan oleh aparat ataupun TNI lainnya yang kemudian apa ya istilahnya membuat Teteh ataupun teman-teman mahasiswa yang lain untuk apa istilahnya agak khawatir gitu untuk bersuara. Oke. Jadi kalau represi secara langsung sendiri, saya sendiri belum pernah merasakannya. Tapi dengan teman-teman yang turun ke jalan ketika aksi May Day kemarin itu juga sebenarnya cukup heboh ya. Kita demo di Bandung dan banyak kegiatan-kegiatan yang saya rasa cukup agresif itu dari para demonstran dan juga dari para aparat responnya. Kemarin itu saya sebenarnya PJ Media, tapi ada juga PJ-PJ seperti medis ya. Cuman karena kita masanya cukup banyak gitu dan gak standby setiap waktu PJ medisnya. Saya sempat kebagian untuk mengobati salah satu demonstran yang terluka. Itu katanya dia terkena, saya lupa ya apakah itu celurit atau gimana, cuman jarinya tuh hampir apa ya, bisa dikatakan tuh robek ya. Oh, Iya. Jadi bukan saya sendiri gitu yang merasakannya, tapi saya melihat secara langsung kayak, oh begini bentuk aparat merespon demonstran seperti itu. oke. Kira-kira dari Teteh ini harapannya apa sih buat masa depan kampus yang bebas dari represivitas itu sendiri? Harapannya semoga dunia kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi para mahasiswa, para dosen, dan juga seluruh warga kampus untuk bisa beropini, bersuara, dan juga berekspresi. Seperti itu sih. Oke. Teh Riza, terima kasih banyak ya udah hadir dan membahas terkait isu yang menarik ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement. Closing statement. Mm-mm. Kalau saya dan teman-teman Vkom, kita secara kolektif gitu ya, dari anak-anak Departemen Kajian Aksi dan Strategis mengatakan bahwasannya kampus itu bukan barak. Sekian dan terima kasih. Oke, keren ya. Oke, terima kasih Teh Riza sudah banyak memaparkan terkait isu yang menarik di kalangan mahasiswa terkait dengan gerakan mahasiswa yang kemudian dikhawatirkan direpresi oleh adanya militerisme di kampus itu sendiri. Dan kawan-kawan sekalian, mungkin episode kali ini dicukupan sekian. Saya Muhammad Ihsan Abdillah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hidup mahasiswa. Hidup Hidup mahasiswa. mahasiswa.